89.8 Mega Suara Kuningan masih ditemani bersama dengan Badani bersama Desa Membangun Indonesia Mega Suara. Sekarang narasumbernya sudah komplit ya. Sudah ada Kang Edo, disapa dulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana? Pada sehat semua? Sehat Alhamdulillah. Harus sehat. Oke, Mega Suara ini kita sudah kehadiran narasumbernya lengkap ya. Ada Kang Edo selaku Wakil Bupati Kuningan, terus juga ada Kang Haji Apip ya selaku owner dari Wedang Rempah Berkah, dan juga ada Kang Edi ya selaku pihak dari Wedang Rempah Berkah juga. Lanjut pertanyaannya, silakan Bang Abdi. Untuk Mega Suara yang barusan gabung, kita lagi ngobrolin tema kita yaitu wabah menjadi berkah. Tapi sebelum ke sana ternyata banyak juga hal-hal yang emang harus kita pikirkan nih. Nah, saya ke Kang Edo dulu nih. Kang Edo, untuk sebelum kita ke wabah menjadi berkah, yang terdampak juga ternyata banyak nih yang titipan pertanyaan kepada saya nih, atau juga ke redaksi Mega Suara, khususnya dari para musisi dan penyanyi ini. Katanya sudah berapa bulan nih saya nggak punya job, hajatan nggak ada gitu, nggak manggung, mau jualan cilok tuh bisa. Gimana Pak Wabub ini menanggapi masalah ini? Memang yang pertama-tama saya cukup prihatin gitu ya. Cukup prihatin dengan situasi yang terus-menerus seperti ini, dan juga harapan kita di pemerintah juga sama. Kita juga melihat bahwa dengan adanya permasalahan ini bisa berdampak ke semua aspek. Baik dari sisi ekonominya, sosialnya, keagamaannya sekalipun, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa langkah pemerintah untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi juga salah satunya sebetulnya bisa membuka ruang bagi para musisi dan lain sebagainya untuk bisa tampil dan juga ya memberikan yang terbaik di tempat-tempat yang sudah ditujunya. Nah, harapan saya memang kita sudah selesaikan sudahlah namanya permasalahan-permasalahan tentang COVID ini gitu ya. Dengan cara ya kita memang harus mempunyai kedisiplinan diri. Cara penyelesaian COVID-19 itu bukan berasal dari bagaimana caranya penataan dan lain sebagainya. Sebetulnya sangat mudah. Penyelesaian masalah COVID itu yaitu ya kedisiplinan diri, bertanggung jawab pada diri sendiri, sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Kalau sampai sekarang kita tidak bisa berdisiplin diri, contohnya menggunakan masker dan lain sebagainya, ya tingkat penularannya masih akan terus berjalan. Dan kita mungkin tidak akan mau dan juga tidak akan sanggup untuk menerima resiko apabila masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya itu terpapar permasalahan COVID-19. Jadi kita juga di pemerintah yakin, jadi tolong percaya juga para musisi dan juga para seniman dan lain sebagainya, percaya bahwa kita juga di pemerintah inginnya segera selesai nih urusan, supaya semua kegiatan, semua aktivitas dan lain sebagainya bisa dilaksanakan kembali. Nah, kalau sampai sekarang kita tidak bisa melaksanakan itu, berarti masih ada tingkat penularan yang cukup tinggi, misalnya gitu ya. Nah, karena kita juga bisa melihat aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan juga Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Manakala di kegiatan itu ya, terdapat adanya kasus COVID, si penyelenggaranya bisa harus bertanggung jawab, dan itu ada sanksi pidananya. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya mungkin aparat juga tidak mau bertanggung jawab, tidak mau sampai masyarakat itu harus berurusan dengan urusan pidana. Akhirnya mereka harus bisa melindungi dan segala macamnya. Jadi kalau menurut saya ya memang masalah ini antara telur duluan atau ayam duluan gitu ya. Berat ini. Jadi memang para musisi, seniman pasti akan datang dan juga mengeluhkan kenapa ini di sana boleh, di sini nggak boleh. Di sana diizinkan, di sini nggak diizinkan. Nah, langkah yang menurut saya itu harus dilakukan adalah kita samaratakan. Nah, dan juga samaratakan perizinannya. Kalau di sana nggak boleh, ya udah, di sini juga nggak boleh. Betul. Kalau sekarang di sana aturannya harus begini, ya di sini juga harus begini, gitu. Jadi supaya tidak ada perbandingan. Nah, itu juga yang menyebabkan adanya kesalahpahaman dari masyarakat. Nah, saya juga mengingatkan bagi para seluruh seniman dan juga ya musisi dan lain sebagainya, saya juga turut prihatin dengan kondisi yang seperti ini, dan saya ingin bahwa kita juga masih mengikuti
apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, artinya kita juga memberikan kontribusi kepada kesehatan masyarakat kita. Nah, tidak lama lagi insya Allah kan itu sekarang sedang diperpanjang lagi nih surat edarannya. Saya juga mempertanyakan, ini surat edaran masih sama seperti ini dengan bunyi yang sama atau sudah ada sedikit kelonggaran, gitu ya. Jadi ternyata surat edaran dikeluarkan untuk per 2 minggu melihat situasi yang ada. Nah, keinginan saya pribadi sebetulnya kita jangan menyamaratakan misalkan satu zona dan zona yang lain itu sama, supaya memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau kita berdisiplin, zonanya akan menjadi zona hijau, misalkan gitu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke zona hijau, berarti nanti akan ada informasi kalau di sana boleh misalkan. Jadi kalau misalkan di sana boleh itu ada alasannya, misalnya gitu ya. Karena di sana itu zonanya sudah hijau misalkan gitu. Betul. Nah, berarti masyarakatnya kan akan tumbuh tuh. Akan tumbuh rasa ingin seperti itu juga. Betul. Jadi motivasi mereka untuk bisa mengamankan wilayah masing-masing. Wah, oke. Gitu. Pertanyaan pertama udah langsung ya soal COVID-19 nih. Langsung ya, ke interaktif langsung aja. Saya juga mau langsung memperkenalkan, barangkali Kang Edo mau minum dulu. Ini sudah dihidangkan dari Wedang Rempah Berkah. Ini varian terbaru nih ya. Minuman ini Wedang Rempah Berkah, terus ada juga teh rosella, teh telang dan juga rosella telang ya. Sambil nanti Kang Edo mungkin berbicaranya boleh agak maju sedikit ke mikrofon karena ini ada yang komen katanya, Kang kurang kedengeran suara bupatinya, wakil bupatinya katanya. Oke, siap ya. Lanjut silakan Kang Abdi. Ini Kang, dari mewakili orang tua murid katanya. Saya sudah berapa bulan nih pusing katanya, kuota beak. Itu Kang, keluhan anak-anak tidak sekolah. Hampir satu generasi ini atau satu angkatan ini nggak masuk sekolah. Bagaimana dengan mental mereka? Katanya tidak mengenal lagi teman-teman sekelasnya. Terus juga ibu-ibunya sudah kelabakan di rumah karena sudah menjadi guru sekaligus ibu. Ini gimana Kang? Apa ada juga surat edaran baru untuk membuka sekolah-sekolah gitu biar tatap muka ada lagi, gimana? Ini sih memang ada surat edaran yang baru. Memang tulisannya masih sama bahwa kegiatan belajar mengajar itu masih dilakukan dengan cara daring. Mungkin pemahamannya begini, banyak di ibu-ibu tentunya ya mempertanyakan misalkan di IG atau di Facebook dan lain sebagainya. Kang, ieu teh iraha sih cenah rek sakola teh kan gitu. Jadi persingkat pertanyaan saya, ibu minta sekolah dibuka karena anaknya butuh pendidikan atau kitanya sudah repot ngurusin anak di rumah. Ya pokoknya nama dua nana lah cenah gitu. Jadi artinya memang yang tadi sudah saya sampaikan, ini masalah COVID ini memang sudah merusak atau juga mengganggu semua aktivitas yang ada di kehidupan kita. Saya juga yakin bahwa ibu-ibu sudah kerepotan semua ngurusin anak-anaknya di rumah. Dan juga kita jadi semakin yakin bahwa ternyata guru itu merupakan satu faktor yang tidak bisa dilepaskan oleh kita semua. Betul. Artinya sekarang peran guru, sekarang guru bisa mengatakan bahwa tuh kan butuh kan ke guru jadi kangen ke gurunya. Jadi kangen ke guru. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian dari kecanggihan apapun juga yang ada di Google dan lain sebagainya, tetap kita butuh bimbingan dari para guru. Nah, oleh karena itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sampai dalam jangka waktu dekat ini diperbolehkan kembali untuk belajar, jangan dijadikan sekolah ini sebagai tempat penitipan. Harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya sekolah untuk bisa mengajar anak-anaknya dan sebagainya. Karena jangan sampai nanti ada orang tua yang suka marah-marah sama gurunya. Misalkan gurunya suka galak sama anaknya dengan segala macamnya. Atau ternyata kita butuh sama mereka kan gitu. Kadang-kadang sekarang kita sebagai orang tua mungkin kalau anak kita dicubit sedikit segala macam akhirnya jadi marah kan gitu. Dulu saya sekolah cerita sedikit yang Abdi nih. Penggaris yang panjang tuh yang kayu itu. Nah, itu sangat akrab sama saya itu. Naon balatak deui. Jadi itu juga merupakan sebuah langkah pembentukan karakter kita sebenarnya. Nah, kalau sekarang kan anak-anak kita nggak bisa digituin. Nah, jadi termasuk
itu adalah pendidikan lah sebetulnya. Nggak mungkin ada guru yang sebegitu galak dan jahatnya main ngeketok-ketokin penggaris begitu ke anak-anak kita. Nah, kemudian terkait dengan masuk atau belumnya sekolah, inilah permasalahan kita. Yang namanya pemerintah itu pasti akan ada jenjangnya. Nah, aturan yang kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat itu tentunya hasil dari perintah yang di atasnya, kan gitu. Dari kalau misalkan Kementerian Pendidikan belum mengatakan, belum diperbolehkan dibuka ataupun juga dimulainya proses belajar mengajar, kita tidak bisa melakukan itu. Karena nantinya kalau kita melanggar anjuran dari mereka, kita kena sanksi. Sanksinya itu nggak ringan, tidak diberikan bantuan anggaran ini, tidak diberikan fasilitas ini dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita hindari. Jadi memang itu juga yang kita ingin sampaikan ke para kementerian bahwa lihat kita di bawah ini sudah babak belur menerima semua hujatan dan juga menerima semua protes, kan gitu. Kan protes kan nggak mungkin ke kementerian dan segala macam. Protesnya pasti ke pemerintah setempatnya. Nah, padahal kita melakukan itu atas anjuran dari bapak-bapak yang ada di kementerian dan lain sebagainya. Kalau kita langgar, sanksi. Kalau kita langgar, sanksi. Nah, ini juga menjadi kita juga kesulitan dalam melaksanakan kebijakan itu. Dan saya juga menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu rasakan, kita pun juga merasakan. Sama seperti tadi seniman. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya, seniman dan lain sebagainya datang ke saya menyampaikan, "Ieu teh kumaha Kang?" dan lain sebagainya. Tetap saya juga bingung jadinya. Hal yang paling bingung saya jawab selama ini, selama menjabat, yaitu kalau pertanyaan yang lain insya Allah bisa saya jawab secara apapun namanya. Tapi kalau sudah bertanya masalah ini kapan dibuka, kapan boleh manggung, nggak jawabnya berat. Ya, ini gitu. Juga ada respon yang sama juga dari pendengar kita di arah yang mempertanyakan soal anak-anak sekolah nih katanya, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Katanya pasar wisata kebanyakan orang-orangnya dari berbagai daerah tetap diperbolehkan, tapi sekolah SD yang sudah pasti kebanyakan satu desa kok nggak boleh katanya gitu ya. Semoga bisa terwakilkan tadi ya untuk jawabannya nih di arah. Terus ada juga respon dari pelaku usaha oleh-oleh. Berpengaruh banget ke pendapatan pedagang oleh-oleh nih Kang Edo katanya gitu. Iya, berarti terdampak semua Kang. Pasti. Gimana Kang, dari dua dulu nih, dari wisata dan juga oleh-oleh. Ya, kalau kita melihat oleh-oleh itu akan berkembang, oleh-oleh itu akan laku dibeli kalau tempat wisatanya laku. Iya, betul. Kalau sekarang tempat wisatanya nggak dibuka atau tidak dibuka untuk umum, ya pasti oleh-olehnya juga tidak akan ada yang membeli. Karena wisatawan kita pasti satu paket datang ke tempat wisata, pulangnya beli oleh-oleh kan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah tempat wisata, dan tempat wisata itu diperbolehkan buka sampai pukul 4 kalau tidak salah. Dan itu sifatnya yang open space. Terbuka yang ya? terbuka, tidak ada di ruangan tertutup dan lain sebagainya. Kalau tempat hiburan yang ada di ruang tertutup, misalkan karaoke dan lain sebagainya, itu masih tidak diperkenankan gitu maksudnya ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini juga menjadi suatu penanggulangan karena COVID itu adanya di ruangan tertutup, gitu, dalam satu lingkup yang sama. Nah, kenapa sekarang sekolah itu sekarang diperketat? Karena kita juga bisa melihat adanya Komisi Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Kalau sampai ada satu sekolah saja yang terpapar masalah COVID dan anak-anaknya itu misalkan banyak yang terpapar, kita tidak sanggup menerima hukuman apa yang akan diberikan. Karena tidak memberikan keamanan kepada anak-anak kita. Dan sumber penularan yang terbesar selain rumah sakit, tempat peribadahan, salah satunya adalah sekolah. Jadi tempat penularan, media penularan yang paling cepat itu ya salah satunya adalah sekolah. Oleh karena itu kita ya sedikit berhati-hati karena tidak mau dianggap sebagai kabupaten yang tidak melindungi anak-anaknya. Iya, betul. Kita juga menyadari bahwa kebutuhan pendidikan di Kabupaten Kuningan itu sangat diperlukan, apalagi kita membutuhkan suatu generasi yang memang bisa tampil, sebuah generasi yang bisa melanjutkan dan lain sebagainya. Kalau sampai ada satu generasi yang lewat 1 tahun nggak sekolah, nah ini juga jadi pertanyaan.
teman-teman kita di SMK juga sampai berkumpul dan juga menyatakan kalau sampai lulusan-lulusan SMK kita tidak sekolah tapi lulus, itu dipertanyakan sama perusahaannya. Ini teh bener bisa apa enggak kan gitu? Iya, kan gitu ya. betul. Kok main lulus aja? Nah, akhirnya akhirnya kebutuhan perusahaan itu juga akhirnya berubah. Nah, itu juga menjadi permasalahan. Betul. Kok tiba-tiba ini lulus sudah menguasai belum ilmunya dan lain sebagainya, ini juga jadi pertanyaan. Apalagi yang praktek-praktek Kang ya, SMK. Iya, Kalau otomotif gitu kan nggak bisa Itu virtual. dia. Kalau misalkan kita virtual otomotif tiba-tiba salah ngemur gimana gitu. Nah, ini juga jadi permasalahan kita. Jadi generasi kita itu yang kemarin lolos 1 tahun itu generasi yang paling ya kita sayangkan gitu ya, karena mereka juga membutuhkan suatu ilmu yang tuntas sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itu juga kita sangat-sangat berhati-hati jangan sampai satu lembaga sekolah itu ditutup ataupun juga diberi sanksi karena adanya penularan COVID yang masif. Oke, kita ke Wedang Rempah nih, ke Kang Edi ya, Kang. Kang Edi kan saya kenal juga, atau Mane Megasora kenal, merupakan owner yang punya kedai-kedai di Jabotabek, Kang ya. Itu terdampak COVID enggak, Kang? Dan bagaimana sangat luar menyikapinya? biasa, karena benar-benar efeknya luar biasa, karena kan dengan kebijakan-kebijakan pembatasan jam operasional, kemudian pembatasan kapasitas pengunjung dan yang lainnya itu benar-benar terdampak. Karena kan biasanya 80% kan kita dine in ya, makan di tempat. Terus juga akhirnya kan dengan pengurangan pembatasan tersebut, otomatis kan kita omset turun drastis gitu. Juga kan akhirnya kita harus mensiasatinya ya, bagaimana sebagian karyawan dirumahkan. Kemudian juga omset turun juga akhirnya berdampak kepada biaya operasional dan yang lainnya. Dan memang bagi pelaku-pelaku usaha UMKM yang khususnya yang ada di perantau-perantau yang ada di Kuningan, perantau yang ada di Jakarta dari Kuningan, termasuk Warkop Berkah Big Family yang termasuk ownernya Pak Haji Saleh Apip ini, sangat terdampak Pak, sangat terdampak. Kita hampir 50% mungkin karyawan kita diatur lah, sip-sipnya gitu, sipnya diaturnya. Ada dia dirumahkan dulu, nanti giliran ke Jakarta lagi berangkat gitu. Agar sampai jangan sampai kita memutus pihak gitu, karena kan sama-sama lah kita juga saling dalam kondisi seperti ini kita harus saling menginilah gitu, biar membantu sama-sama yang lain gitu. Dan emang efeknya sangat luar biasa Pak ini bagi pelaku usaha UMKM ini, termasuk para perantau yang ada perantau Kuningan yang di Jakarta. Luar biasa efeknya gitu, berdampak sekali. Makanya untuk UMKM yang di Kuningan juga artinya kita berharap ke pemerintah ada kebijakan yang proporsional dan berkeadilan gitu. Di samping kita juga ingin COVID ini cepat selesai, juga kita mengikuti aturan pemerintah juga bagaimana agar pelaku-pelaku usaha ini tetap survive, bisa bertahan gitu. Iya, betul. Di usaha ini gitu. Itu, dan kita sudah dengar ya, kita sebelum ke yang serius dulu lagi nih, ada sebuah pantun nih. Bunga telang, bunga selasih katanya, selalu sayang buat yang terkasih. Biar santai. Buat Kang Edo nih, dengar-dengar katanya mau buat turnamen Mobile Legend, Kang. Bener, Kang? Iya, benar. Saya sudah lihat di player-playernya udah beredar banyak ya. Dan Ya. baju itu, Kang ya? Oh, ini ya? Bukan. Jadi Mobile Legend itu ternyata saya juga nggak nyangka ya. Saya nanya sama panitianya, emang bener ini anak Kuningan ini senang main Mobile Legend? Saya bilang gitu. Bener Kang, di setiap kecamatan kita punya timnya masing-masing dan sebagainya. Nah ternyata baru hanya di Kuningan aja yang nggak punya kepengurusan yang terdaftar di KONI dan lain sebagainya. Jadi Mobile Legend ini ternyata sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Nah, cabang yang akan dipertandingkan. Nah, ini juga luar biasa. Nah, jadi e-sport itu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah ada satu sisi yang menyenangkan, ada juga satu sisi yang mengkhawatirkan, maksud saya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita itu malah nyari hotspot itu bukan untuk bukan untuk daring, tapi untuk main Mobile Legend. Nah, tapi kita ingin memberikan sebuah hiburan yang yang mendidik dan lain sebagainya untuk dikerjakan di rumah dan lain sebagainya. Karena nanti juga pertandingannya semuanya
tidak ada dalam satu kumpulan yang sama, tapi di masing-masing tempat. Oke. Gitu. Saya dukung lah, Mega Suara dukung. Dan kalau bisa masukin di media partner lah, Pak. Oh iya, siap. Siap. Jadi panitianya saya suruh ke sini. Langsung ya. Sebelum ke jeda komersial break, ini juga ada respon dari seorang ibu nih pendengar kita nih. Masalah sekolah, selain anak jenuh, para orang tua jenuh Pak, tapi nggak ada pilihan lain selain mengikuti aturan pemerintah untuk kesehatan anak-anak katanya. Tapi di sisi lain, anak-anak tiap hari nunduk mulu ke HP Pak, game online pusing Pak. Ya itu memang itulah salah satu permasalahan kita ya, Jadi ternyata memang ya sekolah sekarang bisa di mana-mana. Kadang-kadang saya lihat keponakan saya juga pergi kemana tapi bawa baju seragam. Disangkanya kan lagi ikutan daring padahal lagi jalan-jalan kemana kan gitu. Ini juga jadi masalah juga ya. Ini juga ya intinya saya mewakili pemerintah gitu ya, memohon maaf atas ketidaknyamanan dari sahabat-sahabat musisi, budayawan, dan juga orang tua murid, dan juga para pelaku UKM yang terdampak karena COVID-19. Dan kita juga selalu berupaya, bukan tanpa langkah, tanpa usaha kita menyelesaikan masalah ini. Nah ini juga tetap kita lakukan upaya-upaya berupa terus sosialisasikan 3M, dan juga terus mengedepankan pendataan untuk bisa diterimanya vaksin nih. Nah, jadi vaksin itu juga penting. Jangan sampai kita jadi hoax lagi gitu ya. Alhamdulillah saya sudah divaksin yang kedua dan ini juga tidak berdampak apa-apa. Kalau kata orang nanti akan gimana enggak, saya beres vaksin langsung main bola, nggak ada masalah. Nah, jadi jangan sampai kita, wah nanti divaksin begini, jangan. Ini untuk langkah pemulihan kita. Nah, kalau kita sudah divaksin selama 2 kali, karena dalam tubuh manusia itu membutuhkan 95% tingkat imunitasnya, dan itu bisa dihasilkan oleh 2 kali suntik. Nah, jadi kalau ada pendataan, ikut didata supaya kita semua bisa melaksanakan kegiatan kita dengan normal. Tapi tetap ya gunakan masker dan juga 3M-nya. Cukup dulu ya sesi yang pertamanya, kita nanti ke jeda komersial break dulu Pak, sambil kita nikmatin dulu. Dan kita jangan kemana-mana, Mega Suara tetap di Badami bersama Desa 89,8 Mega Suara FM Kuningan. Setelah kita beberapa season tadi kita bicarakan bagaimana keluhan masyarakat dan langsung didengar oleh pengambil kebijakan. Dalam hal ini ada Pak Wabub yang juga telah menyampaikan dilematisnya sebagai seorang pejabat ketika menghadapi pandemi ini. Kita coba beralih karena hidup terus harus berjalan ya. Dan Mega Suara tetap kita harus bertahan, dan saya yakin orang Kuningan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Kita sekarang beralih ke bagaimana membangun optimisme tersebut, dan kita sudah hadirkan ada salah satunya ada dari Wedang Rempah, ada Pak Haji Saleh Apip sama Kang Edi. Bagaimana nih kita ke Wedang Rempah dulu, melihat wabah menjadi berkah yang menjadi ikon dari Wedang Rempah. Bisa diceritakan Kang, kenapa bisa beralih ke rempah-rempah tadi yang semula berkutat atau punya bisnis di warkop-warkop di Jakarta? Bisa diceritakan Kang? Ya, sebenarnya sih menu wedang ini memang dari dulu memang sudah ada di di warkop. Cuman kita kepikiran untuk membuat produk sendiri dari wedang rempah ini. Sebelum kita kerjasama sama pihak lain. Cuman karena kita kepikiran bagaimana agar ini bisa menjadi berkah bagi kita juga ya, untuk produk unggulan gitu. Akhirnya kita coba-coba meracik sendiri menu wedang rempah ini gitu, dengan rempah-rempah yang familiar yang ada gitu. Rempah-rempah yang gampang didapatkan gitu. Sebenarnya kan kalau di Jogja, di Jawa itu lebih terkenal dengan wedang uwuh ya. Cuman kita pakai bahasa sendirilah, kita pakai bahasa wedang rempah aja gitu. Dan memang pas kebetulan sekali ini kan tahun 2019 kita mulai wedang rempah berkah ini. Dan pandemi itu kan di 2020 ya, Maretan ya itu. Dan ketika pandemi datang, kita produk kita sudah mulai dikenal sih, mulai yang diperkenalkan ke publik gitu, di outlet kami dan di Kuningan sendiri. Dan setelah itu akhirnya responnya lumayan bagus Pak. Kang Abdi, responnya lumayan bagus dan banyak yang repeat order gitu untuk produk-produk kami. Dan setelah dalam kondisi seperti ini, akhirnya
dengan imunitas yang harus terjaga di masa pandemi ini, dan kita bahwa salah satu khasiat Wedang Rempah adalah menjaga imunitas. Akhirnya kita jadikan jagoan bagaimana agar ini menjadi titik balik agar kita bisa bangkit untuk di samping kita ekonomi kita supaya bisa survive lah, supaya bisa kalau kita bertahan dengan bisnis warkop kan agak lumayan agak goyang gitu. Akhirnya kita beralih ke Wedang Rempah ini dialihkan agar sebelum produk ini. Jadi COVID ini juga merupakan sebuah tantangan dan bisa dijawab dengan tadi minuman berkhasiat dan minuman yang meningkatkan imun tubuh, Kang, ya. Betul. Dan ternyata permintaan pun banyak gitu. Permintaan kita orang alhamdulillah banyak. Makanya jadi kerugian ketika di warkop mulai kerepotan, ketutup sama Wedang Rempah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang kayak gitu seperti itu. Oke, artinya berarti Mane Bege Suara masih ada jalan untuk kita bahwa menghadapi pandemi ini masih banyak cara, Kang, ya, untuk bisa kita tempuh, diantaranya minuman-minuman berkhasiat seperti Wedang Rempah. Mungkin kita juga punya leluhur kita punya warisan-warisan minuman-minuman apa atau minyak-minyak apa yang bisa kita perbanyak mungkin, atau Kang, mungkin ya. itu kita lihat kejelian kita lah dalam melihat peluang gitu Pak. Kalau peluang yang untuk di masa pandemi ini ya salah satu yang sesuai dengan fashion kita gitu untuk di usaha UMKM kita ya di Wedang Rempah ini gitu. Dan alhamdulillah karena responnya bagus dan manfaatnya juga kerasa oleh yang customer yang sudah mengkonsumsinya, membelinya minumnya. Akhirnya ya kita udah mentekadkan diri udah kita geluti dengan serius bisnis ini gitu. Usaha Wedang Rempah Berkah ini. Dan sampai keluarlah varian-varian baru untuk menguatkan si CP Wedang Rempah ini. Betul. Kang Abdi, ya. Ada respon dari warga Jagara Dharma nih. Beliau kirim foto katanya, Kang, anu kieu saneh telang teh katanya gitu ya. Betul ya? Semua betul. Udah Rio kasih kontaknya Kang Tatang ya, biar di follow up ya, oke. Siapa tahu bisa kolaborasi untuk menjadi itulah bahan bakunya nih. Manfaatnya badami. Sekarang kita ke Pak Wabub, Pak, melihat gimana respon dari Wedang Rempah melihat wabah menjadi berkah. Ini mungkin bisa menjadi percontohan untuk yang lain atau juga untuk membangkitkan optimisme warga Kuningan. Bagaimana menurut Pak Wabub? Ya, sebetulnya COVID ini juga pasti akan akan ada di setiap daerah ya. Bukan terdampak di Kabupaten Kuningan saja. Pasti semua masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang bergelut di bidang UKM juga pasti akan merasakan hal yang sama. Waktu COVID pertama kali ada di Kabupaten Kuningan dan juga di Indonesia mungkin ya. Jadi kita itu tahu bulan depan itu ulang tahun nih. Ulang tahun COVID yang ke-1. Nah, ini sudah 1 tahun kita bergelut dengan COVID. Nah, ini juga sudah segala macam upaya kita sudah lakukan. Nah, tapi setelah bulan Maret dan beberapa bulan ke depan saya langsung bergerak untuk bisa mendata UKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan di Kabupaten Kuningan ternyata memiliki banyak sekali UKM. IKM-nya juga. UKM-nya sekitar 70.000 UKM yang terdaftar. IKM-nya juga sudah sampai ya sekitar 15 ribuan. Nah, ini harus kita jaga keberlangsungan usahanya mereka. Karena Kabupaten Kuningan ditunjang perekonomiannya oleh UKM. Kabupaten Kuningan belum mempunyai sebuah industri yang besar sehingga bisa beralih kepada ya jenis industri yang seperti itu. Jadi kalau sampai kita tidak bisa menjamin keberlangsungan usahanya para pegiat UKM, ya nanti apa jadinya Kabupaten Kuningan? Akhirnya saya sudah beralih dari monitoring masalah COVID sampai menyelamatkan pemulihan ekonomi segala macamnya. Nah, kemudian di beberapa bulan kemudian Pak Presiden berstatement bahwa COVID itu bisa dilawan dengan adanya pemulihan ekonomi. Nah, alhamdulillah berarti kita sudah punya satu pendapat yang sama bahwa kalau ingin menyelesaikan permasalahan ini selain menyelesaikan dengan cara protokol kesehatan, harus juga melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Dan saya sangat optimis. Saya sangat yakin bahwa orang Kuningan itu mau dihadapkan dengan cobaan model seperti apapun, insya Allah pasti akan kuat. Karena orang Kuningan itu bukan tipikal orang yang menyerah dengan kondisi dan keadaan. Dilihat dari saudara-saudara kita yang ada di luar kota. Begitu mereka hebatnya
begitu mereka kuatnya menghadapi persaingan yang ada di kota-kota lain. Nah, ini juga harus kita tularkan semangatnya di Kabupaten Kuningan. Dan jangan sampai kita, kadang kalau kita berbicara dengan para pemuda, misalkan teman-teman Karang Taruna Desa, mereka punya suatu produk dari UKM dan lain sebagainya, yang dimodalkan oleh BUMDesnya masing-masing. Selalu yang disampaikan ya UUD lagi kan gitu. Kan ujung-ujungnya duit lagi. Modalnya dari mana Kang? Ini segala macam. Maksud saya jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang seperti itu dulu. Tapi inovasinya dulu apa? Kalau kita sekarang minta uang ke orang tua kita, minta uang 1.000 buat apa? Nggak tahu. Ya saya yakin nggak akan dikasih kan gitu. Tapi kalau kita minta 10 juta misalkan gitu. Nih, perencanaan kita tuh A, B, C, nanti akan balik modalnya di bulan sekian, akan merekrut tenaga kerjanya sekian dan lain sebagainya, bla 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 bla. Saya yakin orang pasti akan dengan yakinnya memberikan bantuannya. Dan sekarang perlu diingat bahwa perbankan juga membutuhkan nasabah. Kalau dulu mungkin kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman dengan berbunga paling kecil gitu ya, akan kesulitan. Kalau sekarang semua perbankan berlomba-lomba ingin mendapatkan nasabah pinjaman, kredit dan sebagainya, karena mereka juga butuh. Karena untuk sampai saat ini kan nggak ada orang yang nabung, semuanya ngambil duit kan gitu. Sedangkan akselerasi perbankan itu kan harus ada kredit supaya bisa meningkatkan ininya mereka. Betul. Nah, mari kita manfaatkan peluang itu. Jadi kalau mendapatkan bantuan itu jangan mengandalkan pemerintah, minta bantuan ini modal dan segala macam. Pasti akan ada keterbatasan. Tapi kalau dari lembaga keuangan, saya yakin kalau bukan yang seperti yang ditagi-tagi di desa-desa tuh yang bunganya selangit itu, nah, jangan sampai malah kita bekerja sama dengan itu gitu kan. Kalau kita bekerja sama dengan yang begitu ya akhirnya tidak menyelamatkan perekonomian kita, justru malah menghancurkan. Nah, ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita cari, bisa kita minta informasinya. Karena mau jadi pengusaha itu pasti harus punya permodalan yang cukup kuat juga. Itu menjadi sebuah persyaratan. Dan persyaratan modal yang kuat itu bukan suatu hal yang mustahil kita dapatkan untuk saat ini. Jadi yakinlah saudara-saudara semua, ya warga masyarakat Kabupaten Kuningan, bahwa kita dilahirkan untuk bisa menjadi seorang petarung, kan gitu ya. Apapun itu namanya, bertarung di semua bidang. Ada yang dari UKM-nya, ada yang pengusahanya, ada yang pedagangnya dan segala macamnya. Saya yakin kita bisa keluar dari permasalahan ini dengan optimis. Yang penting saling percaya, yang penting kita harus selalu bisa mengembalikan kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Sekarang kita ke wedang rempah lagi nih, mungkin Pak Haji atau Kang Edi. Selama menggeluti bisnis, kita spesifikkan di Kuningan ya, bisnis wedang rempah di Kuningan. Kalau untuk di luar kota Kuningan mungkin sudah berkibar lah. Yang di Kuningan sendiri nih, bagaimana masalah-masalah yang hadapi? Mumpung ada Pak Wabub nih. Apakah perizinan yang sulit, PIRT segala macam? Coba ceritain. Ya, harapan salah satunya kita ya, pelaku UKM, harapannya begitu ya. Termasuk dalam perizinan juga gitu. Susah Pak ya perizinan? Ya, mohon dibantu ya itunya ya. Alhamdulillah kendala-kendala yang lain sih nggak begitu inilah. Enggak ya. Bahan baku sementara ini kebantu di samping kita nanam sendiri, kita juga kebetulan sekarang ada kerjasama juga dengan petani-petani gitu. Ya nggak begitu ini lah. Jadi di samping bahan baku dari luar gitu, kita juga berusaha membudayakan. Berarti bahan baku aman. Aman insyaallah. Berikutnya perizinan. Perizinan udah berapa perizinan ya? Udah. PRT udah? Udah ada 5 perizinan udah ini ya. Udah. Lagi proses ya. Iya. Berarti kalau mumpung ada Pak Wabu, apa nih masalah yang paling berat dihadapi yang bisa diselesaikan oleh pemerintah nih? Jadi kita minta support dari pemerintah aja untuk memfasilitasi agar UMKM ini bisa leluasa dalam bergerak. Gitu, biasanya kan dalam perizinan juga mudah-mudahan sih di setiap sudin atau yang ininya bisa membantu memudahkan. Kalau bisa sih ada satu atap atau apalah yang lebih simpel, lebih simpel, tidak bermeja-meja. Ya seperti itulah. Itu juga mungkin ada kebijakan yang mungkin atau Peru atau apalah nanti yang UMKM dilibatkan, misalkan untuk wisata atau apa bisa di oleh-olehnya
dari khas Kuningan atau misalkan ada tamu pemerintahan dari luar gitu, nanti untuk gips atau untuk cindera matanya memprioritaskan karya-karya orang Kuningan sendiri gitu. Nah, itulah harapan-harapan UMK manapun mungkin seperti itulah agar bisa berkembang sendiri di daerah sendiri. Kalau Wedang Nova bisa masuk retail modern nggak? Sementara ini kan masih perizinan kan ya. Sebenarnya sih bisa aja. Oh, berarti Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. jawab. biar bisa masuk ke itu kan ya. Itu harus bisa masuk gitu. Bisa. Gimana Pak Bob Jadi mendengar kalau saya permasalahan? melihat permasalahan yang toko-toko modern ini, sebetulnya ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus bisa menerima bahwa perkembangan zaman itu pasti akan ada. Gitu ya. Jadi kalau sampai ada pembangunan toko retail toko modern di demo, ya menurut saya jangan. Yang harus dilakukan itu adalah toko modern harus ngejual barang-barang dari produk lokal. Gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa-bisa aja dan di daerah-daerah lain juga sudah bisa dilakukan. Sudah bisa diberlakukan. Tapi ya, katanya Pak susah kata terlalu standarnya terlalu tinggi itu gitu. dia. Gimana? Ada tapinya karena kita masuk ke dalam sebuah bisnis retail, tentunya mereka mempunyai standarisasi. Standarisasinya ini berupa apa? Misalkan PIRT-nya sudah ada, BP POM-nya sudah ada, halalnya sudah ada, kemasannya sudah baik dan lain sebagainya. Menurut mereka sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan dan masuk ke dalam standarisasinya, pasti mereka akan menerima. Oleh karena itu, fungsi dari kita sebetulnya dari pemerintah wajib kita mempunyai unggulan-unggulan UKM di Kabupaten Kuningan harus kita bina sampai bisa mencapai standarisasi agar bisa dijual dari toko modern ataupun juga retail dan sebagainya. Jadi itu kita yang harus bisa memfasilitasi apa yang kira-kira harus dilengkapi, apa yang harus kira-kira dilakukan oleh para pengusaha UKM dan segala macamnya agar produknya itu bisa mencapai standarisasi. Itu binaannya harusnya dari kita. Nah, insya Allah nanti kita akan lakukan itu supaya ya teman-teman kita penggiat UKM itu bisa punya rasa kebanggaan. Kalau sampai barang-barang kita, produk kita bisa dinikmati di luar daerah kita. Betul. Nah, kita juga melihat bahwa yang namanya produk lokal itu memang harus dijadikan skala prioritas kita dalam melakukan pelayanan lah. Setuju. Saya sudah menyampaikan ke Dinas Muda Olahraga Pariwisata, kalau bisa hotel-hotel di Kabupaten Kuningan itu welcome drinknya ini misalnya Itu salah satu keberpihakan ke lokal. Selama ini kan menyangkutnya pemberdayaan masyarakat juga Pak. Jadi, harapannya jadi pasti akan terus berproduksi mereka. Gitu kan, disuguhinnya apa? Tape misalnya gitu. Tape ketan misalnya, tape ember segala macam. Jadi yang datang itu bukan lagi dikasih soft drink. Kalau soft drink di kota juga ada kan gitu. Tapi disuguhkannya khas minuman dari Kabupaten Kuningan. Jangankan sampai itunya, sampai sabunnya dan segala macamnya kita tuh ada UKM yang produksi itu. Kenapa kita tidak berdayakan mereka untuk ngisi kerjasama? Kalau di pemerintahan itu sebetulnya mudah-mudah saja. Asal kita berikan perintah, mau nggak nih buka di sini misalkan gitu kan? Nah, kalau misalkan mau ya syaratnya ini harus mau mendukung produk lokal dari Kabupaten Kuningan. Jadi ya nggak apa-apa saya sih dimusuhin sama pengusaha-pengusaha yang tidak mau. Yang penting masyarakatnya kan merasa dibela oleh kita. Setuju Nah, kita akan lebih berpihak kepada masyarakat yang memang membutuhkan media untuk bisa melakukan penjualan. Karena UKM itu intinya gimana cara ngejualnya kan gitu. bukan hanya pintar-pintar bikin Nah, bukan kita sekarang inovasi bikin produk apa segala macam. Tapi kalau nggak tahu mau ngejual kemana ya bingung lah pasti kan gitu. Nah, kita harus bisa membantu. Harus bisa membantu untuk bisa mereka menjual produknya dari Pak, internet sebelum dan ke segala sana macam. Pak. Ketika si retail modern mau membuat izin usaha di Kuningan, apakah tidak bisa ada penekanan dari Pemda bahwa boleh diizinin tapi kepentingan UKM lokal masuk dong? Gitu. Ada di awal tuh ada kesepakatan di awal. Kalaupun memang mereka mempunyai standarisasi yang tinggi misalkan, kenapa kita tidak membuat toko modern sendiri aja? Nah, kan gitu. Yang sama dengan kualitasnya dengan toko-toko yang ada sekarang. Bikin kayak apa kayak Kuningan Mart kayak apa kan gitu kan. Isinya itu ya produk lokal UKM kita misalkan gitu. Nah, itu juga kan sebuah langkah untuk bisa melakukan persaingan. Gitu kan? Nah, kalau misalkan nggak mau ngejual produk kita ya udah kita buat aja sendiri.
Betul. Gitu. Dikelolanya oleh siapa misalkan? PDAU misalkan gitu. PDAU itu kan BUMD yang menangani permasalahan model seperti itu. Iya. Kenapa mereka nggak buat aja begitu? Gitu. Wah, Kalau misalkan kita nggak boleh susah, nih. kalau kita susah-susah misalkan minta ke mereka jualin produk kita, mereka nggak mau, standarisasi dia tinggi. Ya udah, nggak usah diperangin, bikin lagi aja. Supaya kita punya sedikit harga diri. Betul. Karena jangan sampai malah produk lokal kita tidak diterima oleh mereka, artinya produk kita tidak layak untuk dijual. Jangan dong. Kalau begitu ceritanya ya mendingan jangan kan gitu ya. Nah makanya, tapi langkah utama pasti kita harus bisa mengkomunikasikan dengan mereka supaya mereka mau menjual barang-barang dari produk lokal kita. Itu langkah utamanya. Tapi kalaupun memang itu sulit dilakukan, ya buat aja lagi. Toh banyak toh banyak produk-produk dari masyarakat kita yang layak untuk dijual. Produk lokal kita itu memang kelemahannya adalah kemasannya, Kang Abdi. Jadi kemasannya itu belum menarik gitu. Nah, tidak terjadi jadi orang itu belum melirik gitu. Kalau misalkan ada yang tertarik gitu kan, dari jauh juga kelihatan tuh, kan gitu ya. Misalkan itu, ya sama aja dengan produk yang kita hasilkan di sini. Kalau kemasannya sudah baik dan juga itu bisa menjadi daya tarik, pasti orang lain akan mencoba. Intinya biar menarik biar tertarik harus menarik ya. Ya itu loh, harus begitu. Ini juga dari PDAU Pak Nana, Pak Dokter Nana, alhamdulillah lagi simak juga Lagi nih. nyimak. Ini bisa jadi langsung kerjaan Pak Nana nih. PDAU buat dong, Kuningan Mat atau apa gitu ya. Ya kalau kemarin kan rencananya galeri kopi, khusus kopi doang. Hebat, ini untuk lebih luas lagi ya untuk UMKM. Ada respon dari pendengar kita sebelum 12 menit terakhir kebersamaan kita nih. Rio bacain dulu dari Papi Gisel dari Bojong Cilacap, pengen nanya ke Kang Edo katanya nih Kang. Sebentar, pertanyaannya, surat edar izin hajatan dan sebagainya baru turun kemarin, tapi di medsos viral berita Kuningan zona merah lagi. Ini apa yang akan dilakukan pihak pemilik kebijakan? Apakah surat edaran yang baru turun akankah dirubah lagi? Katanya. Hatur nuhun atas jawabannya. Ya kalau memang surat edaran ini menentukan atau juga mengarahkan kebijakan ataupun juga apa yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kalaupun memang Kabupaten Kuningan dinyatakan zona merah, zona merahnya menurut siapa? Kan gitu ya. Karena penentuan zona merah itu bukan bupati dan lain sebagainya yang menentukan, tapi pasti dari gubernur dan lain sebagainya menentukan Kabupaten Kuningan ada di dalam zona merah. Dan kalau sampai kita memang betul, saya sih belum dengar ya, Kuningan masuk ke zona merah, belum dengar. Justru malah kita merasa bahwa apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat di desa-desa juga sudah terlihat seperti biasa saja kan gitu ya. Betul. Nah, kita melihatnya kalaupun memang sudah masuk ke zona merah, ya pasti akan ada perubahan-perubahan di surat edarannya. Nah, sampai sejauh ini memang belum ada kabar kita ini ada di zona apa. Nah, akhirnya kita masih mengacu kepada surat edaran yang baru kemarin dikeluarkan. Jadi sebelum kita menentukan sikap atau dan lain sebagainya, ada baiknya kita melihat dulu dan juga mencari data zona merahnya itu dari mana. Kebenaran informasinya juga informasi kan dari ya. mana. Karena kalau saya sih belum dengar Kuningan masuk ke dalam zona merah. Gitu. Oke, silakan Masih Kang ada Abdi. lagi? Oke. Sekarang kita ke ini lagi nih, ke beberapa yang ingin disebut nih. Ada Kang Ridwan di Cijoho, katanya selamat malam buat semua narasumber. Semoga Kuningan tangguh menghadapi COVID. Amin ya. Terus juga Kang Arif di Kertawirama juga, Curug Bangkong omset menurun gara-gara COVID. Kang Didi Sirungwaluh katanya ada beberapa profesi Kang yang tidak terdampak dari COVID. Bisnis online satu, kedua bisnis farmasi, ketiga ekspedisi. Wah bener ya. Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Jadi kemarin saya juga melihat kemana-mana. Jadi saya bilang para pemuda coba tolong sekarang mulai turun ke sawah. Karena selain petani kita sudah pada sepuh, harus ada regenerasi. Dan petani itu adalah satu profesi yang tidak terkena kasus COVID satupun juga. Nah, jadi para petani itu nggak ada yang terpapar COVID. Nah, jadi supaya anak-anak muda kita ke Jakarta ditutup, ke sini nggak dapat pekerjaan, karena segala macam, udah yuk kita bertani.
segala macam ke sawah aja. Nah, segala macam yang dibutuhkan untuk bisa menjadi petani, kita siapin. Mau bibitnya dan segala macamnya kita akan sediakan. Kesempatan juga nih ya buat mengembangkan ini ya bahan baku itu. Itu dia. Jadi sekarang mah daripada dibatasin di mana-mana, ayo jadi petani aja lah. Gitu. Kalau petaninya sekarang sudah tidak ada regenerasi, nanti tiba-tiba yang menggarap lahan pertanian kita dari Majalengka, dari Ciamis, dari Banjar pada nyawah di Kabupaten Kuningan. Nanti anak-anak kita, petani kita pada molohok aja ngeliatin itu siapa kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ayo daripada sekarang kita kesulitan mencari aktivitas, bertani menjadi salah satu solusi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke. Gitu. Nah, itu berarti nambah lagi tuh profesi. Oh, satu lagi Kang katanya nih. Bisnis peti mati Kang katanya. Benar juga ya. Di Jakarta kan ribuan tuh yang gali sampai pemakaman habis katanya ya. Bener juga sih yo. Apa kita beralih tertarik juga? Aduh, ampun. Oke. Nah, kita kembali ke wedang rempah nih Kang. Bagaimana nih wedang rempah setelah ternyata membuat produk-produk yang bermanfaat nih untuk masyarakat, artinya dari sisi kesehatan bagus, imun tubuh naik, permintaan juga banyak. Harapan-harapan kedepannya mau gimana Kang? Mau diperbesar kah? Akhirnya yang warkop di sedikit-sedikit gimana? Atau ada planning bisnis kemana nih? Dan mumpung ada Pak Wabu, bagaimana kolaborasi nih dengan pemerintah nih? Apa yang bisa dikolaborasikan nih? Iya, harapan kita sebagai pelaku UMKM ya, tentu ingin usaha ini ingin terus tumbuh, ingin terus survive gitu kan, ingin tambah besar gitu kan. Apalagi harapan ke depan untuk wedang rempah berkah ini untuk di Kuningan, ingin kita berkolaborasi dengan masyarakat Kuningan, pemberdayaan lah gitu. Nah, dengan bahan baku yang ada, kita kan ada bahan baku jahe merah, ada baku jahe merah, kapulaga, kemudian cengkeh, kemudian daun jeruk, kayu manis, bunga yang lainnya. Itu kan kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut kan memang sementara selain memanfaatkan dari hasil produksi sendiri, tanam sendiri juga dari luar daerah gitu kan. Kalau misalkan kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat Kuningan yang bekerja sama untuk penanamannya gitu, sangat luar biasa. Dan sebenarnya kita dari awal juga sudah menyediakan bibit-bibit gitu kan, bibit jahe merahnya sudah ada kan, bibit telang dan bahan baku yang lainnya sudah ada. Yang kalau mau bekerja sama, insya Allah bisa menghubungi kita gitu. Dan kepada pemerintahan daerah juga, mudah-mudahan sih bisa mensupport dalam tadi yang disampaikan oleh Pak Wabub gitu, yang sudah detail sekali untuk mensupport pelaku usaha UMKM ini. Intinya bahwa kita ingin segera ingin segera tetap bangkit, survive, dan mudah-mudahan ke depan pelaku usaha UMKM ini bisa berkontribusi untuk memajukan daerah. Amin. Sekitar berapa orang yang direkrut untuk wedang rempah nih Kang? Membuka lapangan kerja sebanyak apa Kang? Kita kan butuh untuk peracikan, peracikan pengirisan bahan baku jahe merah utamanya, dan juga untuk peracikan, pengemasan dan yang lainnya gitu. Artinya kita membuka lapangan seluas-luasnya untuk bisa berkolaborasi dengan warga setempat dan masyarakat yang ada di bisa kerjasama untuk hal ini. Yang sekarang tertampung di wedang rempah ada sekitar 100? Ada sekitar 100 ya. Alhamdulillah. Nah, kita. Nah, dan mungkin kalau lebih besar lagi bisa lebih banyak lagi kan ya? Mudah-mudahan. Amin. Bisa jadi program ini bahan bakunya tuh ke masyarakat itu di pekarangan bisa ditanam. Jadi kita betul. Jadi kita ada semacam toga taman obat keluarga kan, kita bisa perdayakan masyarakat itu kan. Kita tampung hasilnya dan kita untuk bahan baku kita gitu. Bisa jadi gerakan tanaman obat keluarga. Bagus nih, berarti bisa desa-desa membuat tanaman obat tadi ya, toga tadi, dan ditampung oleh wedang rempah. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana agar hiasan itu menjadi penghasilan gitu. Nah, karang jadi peluang kan. Saya suka. Betul. Seperti itu. Oke. Dan ini juga mungkin Pak Wabu bisa jadi produk andalan baru Kuningan nih Kang. Oh iya dong. Selain puyuh mungkin nanti bisa wedang rempah nih, jadi menyusul nih.
Ya itu memang harus kita lakukan semuanya juga, potensi di Kabupaten Kuningan harus kita pasarkan, harus kita tingkatkan. Bukan hanya mungkin kita sekarang berbicara tentang wedang jahe dan wedang berkah ini, tapi juga harus bisa wedang berkah ini juga harus bisa memberikan dampak ke yang lain, dan gitu ya. Jadi supaya ya tidak hanya wedang berkah saja yang terangkat nantinya, justru petani-petani dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan wedang berkah ini bisa ikut juga terbangun ekonominya. Jadi betul. Jangan sampai kita ingin besar sendiri, jangan sampai kita ingin melakukan itu dengan sendiri-sendiri, apalagi di dalam usaha yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan bersaing. Nah, justru jangan sampai itu terjadi. Malah kita harus sama-sama saling memenuhi kebutuhan dari masing-masing pengusaha. Jadi kalau sekarang kita butuh jahenya mereka yang punya, jangan malah dimusuhin gitu. Justru harus dilibatkan mereka, ayo kita kerjasama aja supaya semuanya pengusahanya bisa maju. Jadi pola-pola kolaborasi itu memang harus tetap dilaksanakan dan juga dipertahankan. Jangan sampai kita memunculkan ego masing-masing karena produk kita harus jadi yang terbaik, akhirnya kita mengorbankan orang lain dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu. Apa mungkin nggak Pak Wabub untuk menjawab masalah tadi pemuda tidak punya planning bisnis yang jelas, diilustrasikan oleh Pak Wabub tadi minta duit 1.000 tapi jangan naon nggak tahu. Mungkin nggak Pak ada pelatihan bisnis plan untuk para pemuda Kuningan yang akhirnya dia ketika mengajukan itu sudah punya memang break even point dalam tahun berapa gitu. Jadi gini Kang, jadi saya juga sering mengkritisi ya masalah ya peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalkan adanya balai pelatihan mekanik dan lain sebagainya. Ya tapi kalau kitanya nggak mau gimana? Gitu kan, tetap harus ikut pelatihan tapi passion kita tidak ada di situ. Gitu kan, misalkan adanya perbaikan handphone segala macam gitu kan, reparasi dan segala macamnya. Tapi sebetulnya saya pengennya jadi tukang jahit gitu. Tapi kok di balai pelatihannya nggak ada kan gitu ya. Nah ini juga jadi masalah. Kadang kita disuruh orang tua sendiri aja suka ngelawan. Ya kan. Nah sekarang waktunya untuk bisa membina anak-anak muda itu, membebaskan kepada mereka. Sok pengennya apa sih? Gitu kan. Nah sok pengennya apa? Misalkan saya sebetulnya kalau saya pengennya jadi apa misalkan gitu. Saya pengen punya keahlian di bidang ini. Baru kita sediakan fasilitasnya. Nah gitu kan. Jangan sampai nanti kita bikin pelatihan bisnis plan segala macam bla bla bla. Tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan gitu. Berarti harus riset dulu Kang ya. Oh ya iyalah. Untuk bisa Sesuai menjadikan passionnya. sebuah program dan kebijakan itu tepat sasaran, modal utamanya harus data yang jelas. Data yang jelas bisa didapatkan melalui riset yang dilakukan. Omong kosong kalau kita bicara masalah program tepat sasaran kalau nggak ada datanya, bohong itu. Itu mah udah pasti saya jawab bohong itu. Jangan pemuda teresepkan embe di barere embe. Atau Nah itu benar. Sekarang itu ada bantuan misalkan ngasih bantuan kambing, terus kata anak-anak mudanya daripada saya ngangon embe mendingan belek wesa kan. Kan gitu kan. Bayoran ya. Gitu kan. Nah, jadi si embenya juga, si kambingnya juga tidak bertambah banyak, malah jadi makin kurus, malah jadi ini kan akhirnya begitu. Betul. Mohon maaf saya harus menyampaikan berita duka dulu nih. Waktu kita sudah habis. Bisa ditambah yuk. Gak terasa kan ya? Di setiap sesi Badami tentunya obrolan akan semakin menarik. Tapi mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita nih, Kang Edo, Kang Haji juga, Kang Edi nih ya. Boleh Kang Abdi, silakan closing statement. Ya bukan closing statement sih, lebih ke inilah kita mempererat UMKM gimana supaya maju. Terus juga bagaimana membangkitkan ekonomi di saat pandemi sesuai dengan tema kita, Kang Edi, Kang Haji, Pak Kang Edo, bahwa kita hidup harus tetap berlanjut. Betul. Kita harus tetap bertahan. Kuningan adalah orang-orang yang tangguh, jangan sampai meledre. Betul ya Kang ya? Saya malah lebih tertarik ke wedang rempah dan juga Pak Wabub memberikan closing statement-nya seperti apa Kang? Mangga ke Kang Edi dulu. Insya Allah kita akan keluar dari masalah ini, dan artinya kita terus tetap optimis. Bagi para pelaku usaha kita harus cari inovasi yang baru bagaimana agar tetap survive dan bisa tetap bertahan di situasi seperti ini, yang pernah mengeluh, karena insya Allah
kalau dengan mental yang tangguh dan berpikir positif dan terlalu berinovasi dalam hal apapun, pasti akan keluar dari masalah ini dan pasti akan bangkit lah insya Allah. Kalau dengan mengeluh beas datang, kalau dengan mengeluh baudak jadi sarehat, mungkin ngeluh terus ya Kang, tapi ku ngeluh teh malah beki rumit. Tambah rumit. Berarti masih masalah dengan keluhan. Mangga Kang Haji. Ya. Silakan closing statement seperti apa Kang? Ya, alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan kondisi ini ya, kita tetap optimis, kita harus tetap bertahan ya. Dengan kebetulan ini dia punya produk ini, kita dengan peluang ini kita harus jeli. Gimana caranya kita tetap bertahan hidup gitu ya, dengan inovasi-inovasi yang dibutuhkan gimana gitu. Insya Allah kita berusaha itu tetap tegar, tetap perkaya. Jaga imun, jaga iman. Amin. Ya, biar terhindar dari pandemi ini, amin gitu ya. Ya, amin. Itu kita harapan kami. Kang Haji suka punya kata-kata yang unik-unik nih. Wabah jadi berkah, terus apa lagi kan? Karang menjadi peluang ya. Karang jadi peluang. Slogan ubah jadi tindakan. Slogan jadi tindakan. Iya. Mantap. Gitu. Sekarang dia imun, Aman, imun. Amin. Mangga Kang Edo, closing statement terakhir, gongnya di Kang Edo nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati bagi semua pendengar Mega Suara dan juga rekan-rekan yang ada di studio, khususnya Pak Haji Apip dan juga rekan-rekan dari Wedang Berkah. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan judulnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberikan kekuatan dan kita meyakini bahwa wabah ini Allah yang menciptakan dan insya Allah Allah juga yang akan menyelesaikan. Nah, ini juga perlu kerjasama dari semua pihak. Perlu kerjasama dari para tokoh agama, pemuka masyarakat dan lain sebagainya. Karena tanpa bantuan bapak-bapak, misalkan sekarang tokoh-tokoh masyarakat, mustahil rasanya kita meningkatkan rasa kedisiplinan kita kepada penyakit ini. Karena sekarang di masyarakat itu sudah terlihat seperti tidak peduli adanya corona. Justru mereka bertanya apakah benar ada corona. Ya, saya jamin ini bukan rekayasa ataupun juga politisasi. Ini adalah masalah yang serius dan hampir menghancurkan beberapa negara di luar Indonesia. Oleh karena itu, untuk bisa meningkatkan ya produksi kita dan juga bisa meningkatkan rasa optimisme kita dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada pemerintahnya khususnya, marilah kita terus terapkan 3M, mari kita terus berlakukan kedisiplinan, jaga diri, jaga keluarga kita sehingga kita bisa keluar dan terbebas dari permasalahan ini. Dan saya juga yakin kita akan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi COVID-19 karena Kabupaten Kuningan itu sudah dikenal oleh siapapun juga. Kabupaten Kuningan mempunyai masyarakat yang sangat kuat, semuanya guyup, semuanya itu bertoleransi. Insya Allah dengan adanya kerjasama dan sama-sama bekerja, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi terus optimis UKM Kabupaten Kuningan. Insya Allah kita akan bisa memajukan Kabupaten Kuningan dari sisi perekonomiannya, sehingga nanti bisa ada bentuk kerjasama antara UKM dengan pemerintah daerah, sehingga bisa menciptakan begitu banyak peluang termasuk lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi untuk Kang Edo nih mungkin nanti berlanjut Kang reguler ya di setiap bulan di minggu terakhir Kang ya. Insya Allah siap. Oke, silakan yo closing. Oke, demikian Mega Suara kebersamaan kita di program Berdamai untuk malam hari ini dengan narasumber Wakil Bupati Kuningan Kang Edo, kemudian ada owner Wedang Lampa Berkah, ada Kang Haji Saleh dan juga Kang Edi ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga nih, yang sudah bergabung di WhatsApp tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan narasumber lain tentunya. Saya Rio Dirgantara, saya Abdi Firasat. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.